Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu, lanjutkan tadabbur kisah di dalam Al-Quran yang pada pertemuan yang lalu kita membahas kisah Nabi Adam alaihi salam. Ini masih melanjutkan. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pembahasan berikutnya kisah Nabi Adam, di mana pengakuan iblis ini mengaku menjadi musuh manusia. Maka hidup ini sudah otomatis kita punya musuh. Kalau perang nggak kenal musuhnya, kalah, gitu ya. Bisa menang karena kita memahami kekuatan kelemahan musuh sehingga kita bisa menaklukkan. Oleh karena itu, antum sadari semua, selain hawa nafsu, kita punya musuh abadi yang bernama iblis laknatullah alaih. Siapa musuhnya? Ya, bagus. Punya musuh siapa kita? Iblis, ya, udah otomatis ya. Ketika iblis mengetahui adanya pending penundaan dari Allah ya terhadap kematiannya, mari kita sampai pada penjelasan ya, Syakila, iblis mati atau tidak? Tidak. Sampai kapan? Diberi umur panjang sampai kiamat. Maka setelah tahu sampai kiamat iblis itu hidup, berat betul nih, musuh nggak mati-mati iblis itu. Termasuk antum ruqyah, nunggu banyak. Ruqyah pun itu tidak membunuh secara langsung ya virus, itu melemahkan, gitu, melemahkan. Jadi tidak mati hilang gitu, enggak, hanya lemah gitu. Maka setelah tahu ditangguhkan iblis ya, kemudian dia tahu terlaknat nih, iblis nih nyadar Allah telah membuka kedoknya, apa itu? Dengki, hasad, permusuhan terhadap Nabi Adam alaihi salam dan Bani Adam, keturunannya semuanya akan dimusuhi sampai kepada kita, karena kita tentu saja keturunan dari Nabi Adam alaihi salam ya. Apa yang menjadi komitmen iblis? Akan bertekad terus menggoda, menjerumuskan, menyesatkan, mengganggu anak Adam. Bahkan kesesatan akan dihembuskan sampai mereka berhasil memalingkan manusia dari jalan Allah, dari hidayah jalan yang lurus. Surat Al-A'raf ayat 16 Allah tegaskan ya, iblis menjawab itu, karena engkau qala fa bima aghwaytani, Allah telah menyesatkanku. Iblis bilang gitu, maka pasti aku akan menghalangi manusia dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Catat baik-baik dalam hidup nih Faro, kita punya musuh abadi. Dia tidak bisa mati, hanya bisa dilemahkan
dengan berzikir, dengan ruqyah, dilemahkan tapi tidak bisa mati. Namanya iblis laknatullah alaih sampai kiamat terus. Apa tadi programnya? Menyesatkan manusia, menggoda manusia dari jalan yang lurus. Qala fa bima akhwaitani, maka setelah engkau menyesatkan aku pasti akan menghalangi lahum siratal mustaqim. Maka diselewengkan, disesatkan dari jalan yang lurus. Kemudian makna al-ihwa artinya menjerumuskan, bahkan dalam kebinasaan. Lawan dari kata ar-rasyad atau petunjuk, ya. Siratal mustaqim adalah jalan Allah yang menghantarkan bagi orang yang menempuhnya kepada kebahagiaan. Jadi mau bahagia, Abi Rizdo tentu sudah tahu jalan bahagia itu dengan apa? Mentaati Allah, bukan dengan healing, ya. Mentaati Allah dengan memilih menapaki jalan siratal mustaqim. Siapa yang menempuhnya, dia akan memperoleh kebahagiaan. Bagi orang yang menyucikan dirinya dengan petunjuk agama yang hak, maksudnya engkau menjerumuskan aku dalam kesalahan karena Adam dan keturunannya, maka aku bersumpah akan mengintai. Iblis bersumpah ngawasi, ngintai seperti perampok yang akan mencari mangsanya, yang akan merampok. Nah, iblis itu kayak perampok itu tamsilnya. Coba bayangkan, dimata-matai, diawasi, kapan lengah akan diambil harta kita. Kita berarti diawas-awasi, kapan lengah akan disesatkan. Akan disesatkan dari siratal mustaqim. Maka kita berlindung, ya. Minimalnya membaca wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Kalau setan sama iblis bedanya apa, Pi? Setan lebih dari sisi artinya sifat, ya, karena bisa dari kalangan manusia dan kalangan jin. Kalau iblis ini pasti, ya, dari bangsa jin yang kafir. Hadirin rahimakumullah, kemudian Allah juga berfirman, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Coba surat Al-A'raf 17 itu. Begini, mendatangi dari mana itu? Iblis. Dari perang nih, dari depan. Fight, tempur. Wih, ada pada depan. Apa itu namanya? Virus di? Hah? Ya. Langsung. Kemudian dari belakang. Dari belakang coba. Gimana kalau kita diserang dari belakang? Wih, lengah, selesai kita, ya. Kemudian dari mana lagi iblis menyerang? Kanan dulu, ya. Kanan, habis itu baru kiri. Maknanya apa? Dari segala penjuru, ya, dari segala sisi iblis menyerang, ya. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Wah, ini di ujung ayatnya sedikit sekali kita mendapati orang yang mereka bersyukur sedikit. Maka pasti otomatis, ya, orang paling sering kufur apa nih? Kufur nih nikmat sudah otomatis kayak abirus otomatis gitu. Ya, belikan ya otomatis nyuci gitu. Apalagi yang suka pakai otomatis tuh, nah, otomatis gitu. Nyapu ya pojokannya otomatis. Gitu. Itu
Kalau udah dimasakin Mbak Wulan mana ini harus gemuk. Suruh ikut taklim. Ya. Lurah ya. Lurah itu suruh cepat masaknya. Suruh ikut taklim kalau pas ada taklim. Coba dicek Japri. Tiga-tiganya di Japri. Itu lurah itu tanggung jawab tuh. Dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Dan ternyata sedikit sekali orang yang bersyukur. Wala tajida aksarohum syakirin. Din, lauk paling enak apa makan? Mana sih? Lapar lauknya, bukan cerewet. Kalau ilmu pengen masuk, makan tidak boleh milih. Tuh, kalau nggak pintar-pintar jangan Pak cocok di pondok ngewarung, ambil mangku purel ya. Ya biar ini siang labas nggak mau pulang makan. Bekel nggak nggak bontot? Enggak. Gimana hidup? Tidak bersyukur menjadi sebab semua menjadi hampa atau hambar ya, nggak enak gitu. Ya. Kemudian telah datang keterangan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini, tafsirnya ini. Jadi ya bagus sih kalau hafal, lebih bagus lagi paham kandungannya ya. Parah lagi sudah nggak hafal, kandungannya juga nggak tahu gitu. Dua-duanya coba dilakukan ya dihafal ya dipahami. Apa tafsirnya? Kemudian aku mendatangi mereka dari depan, yakni membuat mereka ragu-ragu tentang akhirat. Ya, keimanan kita kepada hari akhir ini penting sekali untuk kemudian menyemangati kita bahwa kehidupan yang dijalani ini nanti ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya, ada apa? Ada balasan di sana. Termasuk yang terzolimi di dunia ini akan apa? Akan dihadirkan keadilan seadil-adilnya pengadilan akhirat. Siapapun yang berbuat zalim akan dituntut Allah sebagai hakim ya yang mengadili perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Maka kadang kalau mentok, mana yang psikologi, mentok orang itu ya berisdo di konseling mentok, nggak ada solusi. Solusinya apa? Terimalah takdir Allah, boleh mengharap nanti keadilan di akhirat. Kalau di dunia ini tidak memperoleh karena rakyat jelata, karena orang doib, ya tidak mendapatkan keadilan, maka di akhirat nanti sangat mungkin ya kita akan memperoleh keadilan yang sejati atau yang hakiki. Tuh Mbak Deanya yang psikologi itu ini mentok. Bahkan orang yang bisa selamat dari bunuh diri itu karena ini yang pendendam itu, meskipun ya dendam nggak baik, tapi kalau dia mau menyisakan sedikit rasa menuntutnya itu, wah saya dizolimi sama ketua yayasan nanti di akhirat, boleh aja boleh. Walaupun lebih utama memaafkan sebagai bentuk pertahanan jiwa itu nantilah kita selesaikan di akhirat. Membayar di dunia hutangnya apa bayar di akhirat? Nah, sudah pilihlah itu. Sekurang-kurangnya yang penting jiwa itu tetap bisa bertahan menghadapi masalah. Boleh ya. Walaupun kalau bicara afdoliyah lebih utama wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, lebih utama kalau kita memaafkan. Tapi boleh menuntut. Umpamanya mentok ya, Mbak Dea konseling mentok. Ini nggak bisa ada solusinya. Terima takdir Allah, nantilah nuntut di akhirat. Boleh keadilan yang sejati. Kemudian dari belakang, setan iblis menggoda dari belakang itu maknanya apa? Dirayu-rayu mereka dengan dunia gandoli. Di dunia itu ada apa isinya? Zuinalin nasi hubu sahawat minan nisa. Cukur nih untuk apa ini Nabi ini? Biar tampan. Kim Jong Un. Lisa balbanin anak-anak tuh.
Habib Rusdi menikahlah walaupun jadi sufi, punya anak 20 gitu. Anak-anak orang aja antum seneng kan daripada gendongin kucing tuh di masjid tuh. Gendong anak orang banyak. Ya kan? Bapaknya sibuk kerja, gendong lah Bro Rusdi. Jangan kucing aja lah. Soalnya kucingnya beraknya di tempat-tempat ibadah, pusing ya, di kelas. Dunia apalagi isinya? Hakikat dunia mataul hurul, kesenangan. Apa itu? Duh, wanita. Wah, solihah ya doh. Sebaik-baik apa? Perhiasan. Gimana itu? Mar'atu solihah ya. Jadi isi dunia begitu. Ya kalau antum waras, antum pasti senang punya istri. Ya, kalau nggak waras, jenun berarti nggak mungkin senang sama perempuan. Tapi tadi, ya kan, bahkan pengen punya banyak. Wah, tapi tadi bangun tidur nih. Masih ngantuk tapi tadi nih. Tadi masih ngantuk pagi-pagi. Kemudian dunia isinya apa? Kedudukan, senang jabatan, ya, senang apa? Dihormati, gila hormat. Pengen jadi pemimpin terus, pengen di depan. Boleh mimpin kalau didaulat ya, mencalonkan diri tetap tidak apa. Dalam Islam itu adabnya nggak begitu, diamanai, diaklamasi ya istilahnya. Dirayu-rayu dengan dunia. Ya, dunia itu hadrawah apa? Hijau ya, Digi. Hijau itu kan daripada gersang rumput itu, kemarau kan mending yang hijau. Jadi apa? Indah, ya. Maka sampai dikatakan apa? Rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini belum ada yang menikah nih. Virus ini belum. Jadi istrinya jelek, istri orang senior, ya, senang istri orang virus di. Gawat juga nih, bujang-bujang ini senang istri orang, bahaya nih. Udah 25 bidiki, ta'arufin payah loh. Ta'arufin sama istri orang nanti. Wih, cepet nikah ya. Bidiki ini walau udah wayahnya, bagusnya dilaksanakan ya. Urusan makan apa nanti Allah tanggung jawab. Tinggal imanya bener apa enggak? Ya. Kemudian berikutnya dari belakang itu dunia, dari sebelah kanan apa nih? Sebelah kanan. Santri, mereka aku buat remang-remang. Remang-remang maksudnya di sini apa ya? Keraguan terhadap kebenaran agama. Ya. Ragu-ragu terhadap urusan agama. Ini benar enggak nih agama ini? Jadi orangnya itu enggak mantep beragama. Orang itu yang pertama itu apa Virus itu? Keyakinan. Apa yang dilakukan waliunya benar sudah. Mantap dia. Mati pun nggak apa-apa. Ya, miskin pun nggak apa-apa dia hidup begitu. Yang penting dia yakin Allah ridho. Pertanyaannya diridhoi Allah apa enggak? Hari dan kehidupannya itu. Jika dia ragu terhadap kebenaran agama ini, akhirnya bisa murtad lama-lama ini. Kemudian dari kiri tafsirnya adalah yakni aku buat mereka tergiur dengan maksiat. Kanan ragu kebenaran. Apa iya orang dijamin rezekinya? Kanan tuh. Apa iya Islam ini agama yang paling benar? Ragu roga. Muncul apa? Subhat ya. Fitnah subhat nih. Islam kok kalah terus gitu ya. Islam kok tertinggal terus, ragu. Maka dari kiri dia digoda dengan dosa dan maksiat. Maksiat itu dibuat indah. Kayaknya sebagai apa? Solusi gitu. Dosa-dosa itu sebagai apa? Kebutuhan, akhirnya tergiur. Ibnu Jarir berpendapat bahwa maksud dari makna ayat adalah seluruh jalan yang baik dan buruk. Jalan yang baik mereka tutup dan yang jalan jelek mereka hiasi dengan memikat manusia. Zukhrufal qauli ghurura, setan itu membisikkan kata-kata yang indah sehingga manusia kufur ya atau mentaati perintah daripada setan itu. Orang yang harusnya mentauhidkan Allah dengan menggunakan segenap kekuatan dan segenap raga mereka serta segala apa yang Allah anugerahkan berupa nikmat nih, tauhid, kemudian
bersyukur, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan taqarrub ilallah, mendekatkan diri. Boleh difoto udah. Foto udah lengkap. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 39. Al-Hijr ayat 39. Allah berfirman, iblis berkata, oleh karena Tuhanku telah memutuskan bahwa aku sesat, ya, telah diputuskan sesat, maka kemudian aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ahwiyannahum ajmain. Pacaran misalnya, pacaran kan proses untuk saling memahami, mengenal. Masa menikah kayak kucing dalam karung misalnya, nantinya taruh kayak mana? Nggak tahu, nanti salah pilih. Nah, kayaknya dihiasi perkataan itu benar, ya. Wah, kalau salah milih kan bahaya. Akhirnya dia pacaran. Kemudian orang kan niatnya baik, mau sembuh biar bisa sholat, ke dokter gak sembuh-sembuh, ke dukun yang penting sembuh, habis sembuh bisa ibadah. Kan setelah sehat mau ibadah, akhirnya apa? Ke dukun, seolah-olah ke dukun itu benar. Itu penyesatan. La uzayyinanna, jadi akan zain itu indah, akan dibuat indah. Ya, badannya capek, wah tidurin dulu nih. Ngapal terus capek, tahu gitu. Nyuruh aja guru ini. Ya. Akhirnya apa? Tidur. Ya sudah, habis waktunya enggak hafal. Ribut nih. Taklim terus ini ribut, ngobrol karo. Akhirnya enggak paham apa yang disampaikan. Umurnya bertambah, tapi ilmunya enggak nambah. Kalau ilmu enggak nambah, hidayah juga sulit bertambah. Kemudian berikutnya, karena sudah dihukumi seperti itu, ya, kita paham sumpahnya iblis itu sudah dihukumi sesat, maka semua manusia akan disesatkan, diajak-ajak dia masuk neraka, ya. Kecuali siapa yang bisa selamat? Kecuali hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah. Nah, ini berlindung, ya. Allah melindungi, ya, orang-orang yang khusus, ya, orang-orang khusus, dia bisa tahu, oh itu sesat, oh orang itu menyimpang tuh, jangan dekat-dekat, bahaya, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau punya anak bisa kasih nama mukhlasin, hamba yang ikhlas. Tapi secara spesifik di surat Al-Hijr ini, orang-orang itu pada ikut arus, dia hanif, dia lurus, dia yang paling lurus tuh ini anak, maksudnya paling lurus daripada yang lurus. Harus disesuaikan namamu, Din, berat nama itu. Ya, nama harus sesuai, ya. Kalau itu mau jadi satria, jadi pemimpin. Masa satria baja hitam? Satria baja hitam aja itu kadang-kadang sholat disusun, itu ada kartunnya itu, ya kan? Bonekanya disusun. Ya. Berikutnya firman Allah, orang-orang yang ikhlas ini ya gimana caranya? Caranya ya mensucikan jiwa. Kalau suci jiwanya nggak mungkin bisa ikhlas. Firman-Nya, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, yakni anak cucu Adam alaihissalam. Aku tanamkan kecintaan pada mereka terhadap maksiat, senengannya dosa. Hobinya ternyata hobi dosa. Jadi jangan sampai punya hobi dosa. Hidup ini memang harus mengikuti ketentuan syariat, ya.
Itu kan sudah dibilang sama Gus Ikdam tuh, kalau nggak mau ngikutin syariat di bumi Allah ini pindah, ganti Tuhan lain, ganti bumi lain kalau bisa. Kalau mungkin stop, ya Allah saya nggak mau napas oksigen, mau ganti bumi lain, alam lain. Nggak apa-apa Miss, nggak mau sholat subuh, sudah ganti bumi lain, jadi makhluk yang lain. Kalau bisa begitu silahkan. Gantilah Tuhan yang lain itu, jangan Tuhannya Allah, karena Allah yang menetapkan. Ya, Din, orang tua, guru ini ngapain? Menjelaskan, mengingatkan perintah Allah. Jam, siapa nyuruh sholat jam? Allah, masya Allah, tauhid harus mantap Allah gitu, bukan orang tua. Orang tua bertugas berdakwah. Berisdo nyuruh sholat gak? Nyuruh zikir ya? Berisdo guru apa itu? Guru silat ya? Tuh kan, Wiridho itu sudah mulai mencintai santri-santri ini kan. Jangan kelas 1 loh, ngapain kelas 1 nggak mau? Waduh, ya besok aja kalau udah punya sekolah sendiri, milih nggak mau ngajar kelas 1. Kalau sekarang masih rakyat, ikutin dong ya. Di situ nanti ada hikmah itu, bagaimana dia bisa takluk. Wih, bil hikmah itu begitu. Nggak ada di teori kampus, nggak ada. Gimana caranya dia mau nurut? Sholatin dulu, dirakatin, iya kan? Gitu. Jangan dirakatin cewek aja, santri, ya kan? Kemudian berikutnya, anak cucu Adam ini apa? Akan ditanamkan senang ya, cinta itulah senang ya, senang kepada dosa. Senang ini kumis nih, judi, orang senang judi kumis itu. Judi capit, kampung dia itu namanya judi. Itu koin dapat nyapit boneka. Mana? Yep. Duh. Mana deh? Tapi ada tadi. Nah, itu hilang. Mana itu? Itu dicapit tuh. Diajarin si Zahid tuh. Judi apa lagi dong? Yang ada? Wih, slot ya pakai online dia. Yang sini-sini aja banyak itu. Ular tangga itu melatih judi gak itu? Semua yang dengan dadu virus D itu dilarang. Kalau dia pakai dadu dikocok kemudian kombinasi. Udah nggak usah lah, yang lain aja lah. Banyak ini apa? Olahraga yang lain. Catur gimana itu? Ribut dulu. Somat katanya mengharamkan catur. Gimana itu? Oh ya, yang profesor cerdas nggak mesti main catur dia cerdas, nggak mesti. Kurang gawe berhari-hari. Itu ada kisahnya doh. Ini mumpung olahraga nih, olahraga juga milih-milih yang sehat, bukan milih-milih yang deket-deket begitu. Karena tukang apa catur tuh? Sekak, ster. Pas ditalkin la ilaha illallah, jawabannya sekak, seter, karena setiap hari kerjaannya begitu. Dan kita lihat mudaratnya kadang-kadang lebih banyak fisik, mungkin jadi gemuk ya, ngopi, ngatur. Wah ini nyusu ya. Kopi pahit. Berhari-hari itu kan, sibuk mikirin kemana langkah kuda nih, pion ini kemana ini, raja ini kemana ini, ya. Healing itu sudah. Habis ngangkatin batu di healing udah. Ya kan? Ini ngeri ya, orang tergiur kepada maksiat karena dihiasi maksiat itu keindahan oleh iblis. Kemudian berikutnya ada surat Al-Isra ini. Bagaimana surat Al-Isra? Ayat 62. Al-Isra ayat 62. Ini juga menerangkan kelakuan. Ini kan kita dalam rangka kita punya musuh, tapi kita nggak tahu musuh kita itu seperti apa ya, kita kalah nanti. Makanya kita pelajari ya. Surat Al-Isra ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alaihi lain akhwartani ya.
ila yaumil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalil. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan kusesatkan seluruh keturunannya dari Bani Adam itu kecuali sedikit saja. Nah, itu ada ayat juga, jangan mengikuti kebanyakan orang, jangan ikuti umumnya wong. Tidak semua yang mayoritas itu pasti benar, maka ikutilah kebenaran itu sendiri, al-haq. Harus cek ya, ini berada dalam kebenaran atau tidak. Gimana itu? Ibnu Mas'ud gimana? Bro? Tuh sering disampaikan itu. Ya. Ikuti kebenaran walaupun tawahdah. Nah, ya kan? Al-jamaah itu enggak mesti harus rame-rame. Walaupun sendirian asal cocok dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran, termasuk daripada jamaah. Nah ini enggak apa-apa sedikit ya. Mungkin orang idealisme yang waktu itu ya, itu idealisme. Idealismenya berpegang teguh kepada kebenaran itu. Orang lain mayoritas enggak umum gitu, pikirannya kok kayak gitu orang itu. Nah, bisa jadi ini yang benar. Karena apa? Setan kemudian menetapkan target yang selamat cuma sedikit. Itu, ya. Maka ada orang latazalu ta'ifah min ummati dzahirina 'alal haq dalam hadis itu. Akan senantiasa ada dari umatku ini yang menampakkan kebenaran. Walaupun dia sedikit. Itu ta'ifah mansurah namanya, golongan yang mendapat pertolongan dari Allah. Maka kenali ini tadi. Kenali kebenaran dulu, baru tahu siapa yang benar gitu. Kebenaran bisa diuji. Ustadz bukan ukuran kebenaran. Ustadz itu bersesuaian enggak dengan dalil ya. Kalau ustadznya jadi ukuran kebenaran, kerok. Bisa ta'assub kepada guru, ustadz atau kiai, ya, bisa fanatik. Tapi yang menjadi dasar, bahkan kalau orang ceramah itu hanya omongan dia, itu perlu diragukan. Tapi kalau disandarkan kepada kitab, kepada ulama, orang itu besar kemungkinannya benar atau selamat dalam berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.